Muda yang Bertani. Slogan ini melekat pada kelompok tani Citra Muda di Semarang, Jawa Tengah. Beranggotakan pemuda berusia 18 hingga 38 tahun, kelompok ini memberdayakan sekitar 400 petani dengan penghasilan lebih dari 300 juta rupiah per bulan. Apa yang istimewa dari kelompok ini? Nah, kita bisa tanya langsung nih sama Ketua Kelompok Tani Citra Muda, yaitu Sofyan Adi Cahyono yang juga menjadi Duta Petani Milenial dari Kementan RI. Ya, Mas Sofyan. Halo, Halo, selamat Mas pagi. Sofyan nih, sebelum kita beranjak berbicara tentang dunia pertanian, ada yang menarik nih, ada kisah lucu yang sebenarnya cita-cita Ya, Sofyan nih untuk kedepannya itu sebenarnya ingin menjadi seorang dokter, tapi akhirnya berkecimpung di dunia pertanian saat ini. iya. Jadi waktu itu sebenarnya bukan cita-cita dari kecil sih. Kalau cita-cita dari kecil sebenarnya saya ingin jadi seniman karena kita punya mbah saya dulu itu juga punya darah seniman. Terus kemudian waktu SMA, nah waktu lulus SMA ini sempat terpikir ingin jadi dokter karena saya rasa kemudian juga penghasilannya juga lumayan. Nah, tapi kendalanya kalau kita mau jadi dokter, kalau reguler ini kan biayanya juga lumayan banyak. Jadi waktu itu ya Bapak mempersilahkan kalau ingin jadi dokter, cuman terpaksa harus jual lahan untuk biaya kuliah kedokteran gitu. Nah, dari situ saya sadar bahwa kami itu punya modal, kalau modal ini kami jual, belum tentu ke depannya kita tahu. Tapi kalau modal lahan ini bisa dikelola dengan baik, tentu hasilnya juga akan baik. Makanya saya beralih menjadi petani gitu. Walaupun secara turun-temurun kita bertani, tapi ada rasa khawatir dan nggak pede lah jadi petani karena dari sampai remaja saya sudah tahu apa istilahnya enak tidaknya bertani dan ternyata waktu itu ya banyak nggak enaknya. Makanya selagi masih muda waktu itu saya ingin mencari profesi yang lain meninggalkan pertanian. Tapi kembali lagi karena kita secara turun-temurun bertani, kita punya modal lahan istilahnya, berarti kita harus memajukan sektor pertanian. Harapannya tidak hanya saya sendiri yang istilahnya bisa mempunyai nilai lebih sekitar juga petani, kami bersama-sama bisa mensejahterakan petani paling tidak sekitar kami dulu itu cita-cita saya jadinya seperti itu. Tapi sebenarnya ada dorongan juga dari ayah ya untuk melanjutkanlah memajukan sektor pertanian karena dari kecil mungkin Iya. kan ayah seorang petani jadi udah melihat bagaimana uh, kehidupan petani. Jadi Sofyan ini harusnya jadi penggebrak pendobrak lah kalau petani itu adalah profesi yang menjanjikan untuk pemuda-pemuda di Indonesia. Iya benar. Jadi tidak hanya dorongan, jadi dorongnya sangat kenceng. Jadi bisa dikatakan paksaan. Saya Jadi lebih dipaksa kalau itu. Iya, lebih kepaksaan ya, jadi dorongnya sangat kencang sekali. Jadi lebih kepaksaan, ya itu memang cita-cita Bapak seperti itu karena Bapak ini istilahnya kalau menurut saya sendiri pemikiran beliau sangat luas dan berpikir dalam jangka panjang. Karena apa? Karena memang ya tidak hanya di Indonesia, di keluarga kami yang keluarga besar ini mayoritas adalah petani, secara turun-temurun di generasi saya ini banyak saudara-saudara saya yang istilahnya mencoba untuk beralih profesi ke yang lain sehingga Bapak ini khawatir bahwa suatu saat setelah generasi saya, generasi selanjutnya ini akan semakin parah. Karena apa yang terjadi apabila kami sebagai keluarga petani kok tidak bertani, nanti ujung-ujungnya lahan ini pasti akan hilang, dijual untuk kegiatan yang lain sehingga Bapak ingin anaknya yang satu-satunya ini mau tidak mau harus bertani, tapi bertaninya juga nggak boleh turun-temurun. Bertaninya harus berdasarkan istilahnya ilmu pengetahuan, berdasarkan teknologi, sehingga saya diminta untuk kuliah di pertanian. Gitu. Biar tahu prakteknya, kombinasikan dengan ilmunya. Gitu. Tapi waktu menjalani kuliah di bidang pertanian sempat
males atau emang karena dorongan jadi semangat, tapi sampai akhirnya yakin nih, ini kayaknya bisa nih majuin pertanian gitu. Ya, Ketemunya tuh di mana gitu? jadi kalau pas masa-masa kuliah ya, kalau menurut saya malah cenderung enjoy karena istilahnya, oh saya biasanya prakteknya seperti ini, ayah ngajarin praktek seperti ini, oh ternyata teorinya itu seperti ini. Terus itu yang istilahnya semakin lama semakin paham dan enjoy. Dan waktu itu sebenarnya saya belum berpikiran bagaimana cara memajukan sektor pertanian karena di keluarga kami pun waktu itu ya istilahnya masih pas-pasan gitu, belum ada hal yang bisa mensejahterakan diri sendiri. Nah, dulu waktu itu seperti itu. Terus kemudian ada kesempatan kewirausahaan. Nah, saya modalnya nekat aja. Ada semacam kewirausahaan. Iya, waktu pas ada semacam kegiatan usaha diminta untuk membuat proposal usaha. Nah, saya melihat bahwa bapak ini keluarga kami ini hanya fokus bertani, belum pernah melakukan penjualan. Sementara sektor pertanian itu kan tidak hanya on farm, tapi juga off farm termasuk distribusi dan pemasaran. Nah, di situ saya coba membuat proposal usaha, saya beri nama SOM. Jadi tujuannya itu sayur yang keluarga kami tanam ini bisa saya kemudian kami jual secara langsung. Tujuannya awal mula itu sederhananya saya ingin menjualkan sayur yang bapak saya tanam dengan harga yang lebih baik. Karena kalau lewat tengkulak ya harganya kadang baik tapi banyak nggak baiknya. Gitu. Jadi waktu itu saya coba seperti itu, jadi sayuran saya kemas dengan rapi, dengan bersih, kemudian saya jual langsung ke konsumen. Karena tahun 2013 itu pemasaran online juga belum sebentar sekarang. Dan juga sayuran organik itu masih hanya ditemui di supermarket. Sehingga saya coba menjangkau konsumen langsung dengan harga yang lebih terjangkau daripada harus beli ke supermarket. Awal mulanya seperti itu. Kemudian saya coba itu kurang lebih 1 tahun. Jadi 1 tahun sambil kuliah, sambil antar sayur. Itu yang saya lakukan. Kemudian mulai ada 1-2 orang yang ingin membantu memasarkan. Sehingga sekarang kami punya beberapa agen, reseller yang tersebar di beberapa wilayah. Awal mulanya. Nah, penghasilannya ini luar biasa nih, 300 juta per bulan dari kelompok tani tersebut ya. Proses yang dilalui oleh Sofyan nih, apalagi masih berusia muda gitu ya, seperti apa sih gitu? Ada kendala-kendala atau emang lancar karena memang berasal dari keluarga petani gitu? Kalau untuk proses yang namanya berusaha, berwirausaha itu ya tetap jalannya nggak bisa lurus terus. Jadi tetap ada belokan, ada tanjakan, ada turunan, semua harus dilalui. Jadi waktu itu pas awal-awal itu saya coba buka usaha SOM, ini awal mula di yang namanya acara akhir party di fakultas. Jadi semacam pesta panen, waktu saya sewa stand, dan ternyata rame pengunjungnya karena ada live music, ada kesenian dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi ya hanya rame berkunjung, tidak beli sayur karena itu bukan segmentasi pasar yang tepat. Masuk mau nenteng sayur sambil joget-joget kan nggak mungkin. Nah itu saya belajar segmentasi pasar itu penting. Kemudian keesokan harinya karena sayurannya nggak terjual, saya coba jualan di depan rumah. Kebetulan rumah kami di pinggir jalan, wilayah Kopeng ini wilayah wisata, jadi ramai lalu lalang kendaraan di akhir pekan. Saya coba jualan di pinggir jalan. Sebenarnya sudah ada di samping kanan kiri yang jualan di pinggir jalan, tapi kan hanya ditata ala kadarnya, tidak ditata menarik, tidak di packaging. Nah, saya coba berbeda dengan yang lain dan apa yang terjadi ya alhamdulillah ramai lalu lalang kendaraan, tapi yang mampir untuk beli juga nggak ada. Ini juga mengajarkan lagi segmentasi pasar lagi. Kalau di pinggir jalan ya
memang lakunya seperti itu, ala kadarnya, yang penting murah gitu. Kalau yang dikemas bagus ya segmentasi pasarnya yang lain. Nah, baru yang ketiga ini saya coba jualan online, masih menggunakan media sosial gitu. Ya awal mula di beberapa wilayah Salatiga. Itu pun juga pas awal-awal bulan juga ada kendala-kendalanya itu keraguan konsumen. Karena kami nanam sendiri, jadi rantainya kan tidak terlalu panjang, sehingga harganya lebih terjangkau. Konsumen jadi ragu, loh ini beneran sayuran organik apa enggak, kok harganya segini, bisa 2 kali lipat lebih murah dibanding yang di supermarket. Itu awal mula seperti itu. Terus ya yang namanya di jalan ya kendalanya ya ada aja, kadang banyak bocor atau apa, jadi telat masuk kuliah, dimarahin dosen, nah itu udah biasa waktu itu. Jadi pasti ada Seperti suka itu dukanya ya, perjuangannya. tidak langsung sukses begitu saja ya. Oh iya. Perjalanan untuk memulai kelompok tani Citra Muda ini kan cukup panjang nih, Mas Sofyan. Dari 2014 sampai 2021 sampai akhirnya bisa berhasil dengan omset 300 juta per bulan gitu. Sempet nggak sih ngerasain gagal panen atau kendala-kendala lain atau tanahnya tidak subur, akhirnya merugi kayak gitu? Iya, kalau sampai gagal panen total sih tidak, kita belum pernah seperti itu. Ya hanya paling serangan hama atau serangan penyakit yang lumayan tinggi itu juga pernah terjadi seperti itu. Karena kita bertani secara organik itu memang kita mengandalkan alam. Kalau alam lagi bagus, hasilnya juga bagus. Kalau lagi nggak bagus juga berpengaruh terhadap produktivitas tanaman kami. Tapi sejauh ini kalau untuk budidaya, terutama tanahnya ini justru semakin lama akan semakin subur karena kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia sintetis dalam proses budidayanya. Oke Mas, ini kan mungkin di usia muda sudah jadi petani milenial yang sukses nih. Tapi kita juga harus kasih edukasi juga nih untuk generasi muda. Kalau untuk jadi petani sukses juga bukan dengan cara yang instan gitu. Tiba-tiba bercocok Iya. tanam terus bisa sukses gitu. Ada proses yang harus dilewati. Nah, ada saran nggak sih buat generasi muda yang ingin mencoba untuk menjadi petani milenial? Mereka harus kayak gimana? Emang harus kuliah dulu di bidang pertanian, atau memang ikut pelatihan-pelatihan tentang pertanian, atau mungkin belajar otodidak cukup dari internet, atau bagaimana sebenarnya? Ada saran khusus nggak buat Iya, kita? jadi ada beberapa saran untuk teman-teman yang ingin menjadi petani muda, menjadi petani milenial. Yang pertama, itu kita harus kenali istilahnya potensi sumber daya yang ada di tempat teman-teman masing-masing. Jadi tidak harus semua seperti saya nanam sayur, tidak. Jadi tergantung potensi apa di sana kita gali, apakah di situ sayuran atau buah atau rempah atau yang lain. Kemudian kita juga gali masalah apa yang ada di situ, apakah masalah produktivitas yang rendah atau masalah hama penyakit ataupun masalah pasar yang belum bisa baik, pemasaran belum baik, itu kita gali sehingga kita bisa tahu, oh ini potensinya, ini masalahnya. Setelah itu kita gali lagi, kira-kira kalau ini kita kembangkan pasarnya harus seperti apa, harus di mana dan bagaimana. Itu. Jadi sebenarnya kalau untuk teman-teman semua, yang penting kita bisa berkolaborasi. Tidak saya sendiri pun, kalau istilahnya semua saya lakukan sendiri, mulai dari nanam, merawat, sampai memasarkan, sampai antar ke konsumen, tidak akan mampu, sehingga kita harus berkolaborasi. Misalkan di tempat kita ini istilahnya banyak para petani yang sudah senior, mari kita berkolaborasi. Yang senior itu tentu pengalaman beliau itu sudah lebih ahli dibanding kita yang apa istilahnya berpendidikan di pertanian, tapi saya yakin prakteknya pengalaman beliau lebih banyak sehingga kita berkolaborasi. Istilahnya yang senior ini tetap melakukan aktivitas seperti biasa, kemudian kita istilahnya perlahan mulai kita lihat, kita pelajari kira-kira ada yang kurang atau tidak, sembari misalkan yang senior ini menang, kita yang muda-muda ini memasarkan, karena saya yakin kalangan milenial ini lebih paham tentang teknologi, tentang informasi, sehingga bisa memanfaatkan platform-platform
untuk menjual produk-produk. Sekarang ini kan lebih enak, kita bisa manfaatkan marketplace, bisa manfaatkan website, media sosial, dan lain-lain. Sehingga bisa tercipta istilahnya seorang agrososiopreneur, jadi seorang wirausaha sosial di bidang pertanian. Dengan harapannya kesuksesan ini tidak hanya untuk kita sendiri, tapi kita bisa membawa kesuksesan bagi para petani di sekitar kita. Harapannya itu. Biasa. Nah, Mas Sofyan nih, slogan yang saya ingat banget nih dari Sofyan Iya. Yono. Jangan malu, jangan gengsi jadi petani di usia muda. Kenapa bisa menerapkan motivasi itu untuk anak-anak muda? Apa memang stigma di masyarakat sebenarnya saat ini tuh profesi petani tuh buruk atau tidak menjanjikan atau bagaimana? Iya, kalau menurut saya sendiri ya sekarang ini memang stigma bertani itu masih istilahnya juga masih menjadi hal yang istilahnya tidak lebih baik dari yang lain gitu. Sampai di lingkungan petani itu sendiri. Jadi pengalaman saya lagi kembali waktu itu saya kuliah di pertanian juga ada juga yang mengatakan, loh, kamu kan dari kecil sudah bertani, kok kuliah di pertanian? Jadi mau yang saya terima waktu awal-awal memutuskan untuk kuliah di pertanian. Sehingga saya rasa stigma bertani juga masih menjadi dengan apa yang kami lakukan di sini, ini bisa istilahnya bisa memotivasi teman-teman yang lain bahwa selagi masih muda kita diberi istilahnya punya wawasan lebih, networking yang luas, kita bisa memanfaatkan atau mendayakan sektor pertanian ini supaya bisa menjadi aktivitas usaha yang menguntungkan. Nah, dari memberdayakan para petani-petani di daerah Mas Sofyan ini kan dulu sebulan itu mungkin bisa menghasilkan 4 sampai 5 ton panen sayuran gitu kan. Dan sekarang bisa Ya. hampir kenaikannya itu 300%, bisa sampai 14 hingga 15 ton. Ini bagaimana prosesnya sampai bisa berhasil seperti itu nih, Mas? Kalau yang 5 ton itu sebenarnya penjualan kami segitu, kemudian naik sekarang kurang lebih menjadi 14 sampai 15 ton per bulannya. Kalau di tempat kami ini kami tidak fokus untuk meningkatkan produksi, tidak fokusnya di situ, tapi kita mencoba untuk mengkontinuitaskan produksi. Karena biasanya para petani ini karena lahannya juga terbatas, ini sehingga penghasilan mereka hanya mengandalkan waktu panen satu komoditas atau dua komoditas saja, misalkan kubis. Ini panennya harus 2 bulan, jadi mereka punya penghasilan ya 2 bulan sekali. Ini tidak akan mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga kami coba menerapkan yang namanya pola tanam, kemudian juga tumpang sari, sehingga teman-teman petani ini bisa punya penghasilan harian, penghasilan mingguan, penghasilan bulanan, sehingga income-nya ini bisa didapat setiap hari untuk memenuhi kebutuhan masing-masing gitu. Berarti lebih ke pemasarannya seperti apa, strategi-strateginya ya, selain Iya. produksi tadi. Nah, ini kan sudah mulai diminati nih di Indonesia sayuran organik gitu kan, dan sudah terbilang sukses juga nih dari kelompok taninya Mas Sofyan gitu. Kalau untuk ekspor sendiri, bagaimana nih dari kelompok tani Citra Muda? Kalau ekspor sendiri kami belum mencapai seperti itu. Jadi ekspor kami ini kita juga bekerja sama dengan kelompok tani lain. Jadi di tempat kami ini ada beberapa kelompok tani dengan segmentasi pasar masing-masing. Ada satu kelompok tani yang memang fokus di ekspor. Jadi kami mensupport, membantu beberapa komoditas untuk bisa diekspor. Dan juga ekspornya juga belum terlalu banyak, mengingat sayuran ini menjadi komoditas yang sangat rentan sekali rusak, sehingga kalau mau menuju ekspor juga banyak hal yang perlu kita tata. Yang pertama dari lahan, produktivitasnya, kontinuitasnya harus seperti apa, kemudian packagingnya kita juga harus menerapkan standar
dari negara tujuan ekspor. Jadi kalau untuk ekspor memang prosesnya ini harus lebih intens, harus lebih bekerja keras lagi untuk mencapai ekspor. Oke, tapi sejauh ini para petani gimana nih hasil panen mereka dijual dengan harga yang lebih tinggi atau mungkin melebihi harga pasar gitu? Kepuasan dari petani saat ini bekerja sama dengan kelompok tani Citra Muda seperti apa nih Mas Sofian? Iya, kalau kami dengan teman-teman yang pertama ini kita belajar bersama berkaitan dengan yang namanya analisis usaha tani, sehingga teman-teman ini akan tahu kalau mau nanam misalkan tomat itu jatuhnya per kilo tomat itu biayanya berapa, sehingga setelah kita tahu biayanya, kemudian kita diskusikan lagi kira-kira supaya layak, supaya bisa memenuhi kebutuhan, mau ambil profit berapa dari biayanya itu. Nah, setelah profit ini istilahnya petani menentukan 2.000 atau berapa, setelah itu kita kalkulasi lagi dengan pengeluaran kami di bagian packaging, kemudian juga di bagian pemasaran, itu yang menjadi harga. Jadi yang membedakan mungkin kalau tengkulak yang menentukan harga adalah tengkulak, kalau di tempat kami sebenarnya yang menentukan harga adalah para petani itu sendiri. Jadi keuntungan terbesar ini ada di petani. Mas, yang lebih menarik nih sebenarnya waktu mengelola hampir 10 hektar lahan ya Mas Sofian ya? Iya. Ya, dulunya tanahnya katanya sebenarnya bukan tanah subur ya? Ya, kalau Bagaimana tempat prosesnya kami sampai ini memang akhirnya menanam sayuran organik gitu? iya. Jadi kalau tempat kami ini memang sentra sayuran, tapi juga karena mungkin penggunaan pupuk, penggunaan pestisida kimia ini sudah bertahun-tahun secara menerus, sehingga kesuburannya ini menurun. Kesuburannya menurun sehingga sebenarnya yang mengawali bertani organik ini bukan saya, tapi Bapak tahun 2007. Jadi mulai tahun Bapak ini fokus bertani kurang lebih tahun 90-an sampai tahun 2007 itu istilahnya merasakan bahwa lahan ini semakin tidak subur. Sehingga tahun 2007 memutuskan, wah ini kalau Bapak dulu pemikirannya kalau lahan ini nggak subur, tak wariskan anakku, sama aja nanti malah nggak subur, ya akhirnya beralih ke profesi yang lain juga, kembali lagi berkaitan dengan regenerasi petani. Sehingga Bapak tahun 2007 memutuskan supaya lahannya ini tetap subur untuk diwariskan ke generasi berikutnya, saya mantap berpindah ke pertanian organik. Waktu itu seperti itu. Kenapa beralih ke pertanian organik? Sehingga dari tahun 2007 sampai 2014 ini lahannya sudah subur, kemudian produknya juga sebenarnya lebih baik, lebih bagus dari yang konvensional, tapi tadi karena nggak bisa masarin sehingga saya coba baru tahun 2014 sampai sekarang ini, berarti yang harus diperbaiki di pemasaran, sehingga saya coba untuk pemasaran. Mas, memang kan pemasaran yang baik itu juga kalau milenial sekarang kan lewat daring gitu ya, lewat media sosial, lewat website gitu kan. Nah, mungkin kita juga bisa memotivasi generasi muda kan lewat media sosial juga, kayak YouTube gitu kan. Iya. Nah, Mas Sofian ini ada target ke depan nggak membuat konten YouTube untuk membagikan informasi dan ilmu pengetahuan di dunia pertanian, dan target-targetnya apa nih biar generasi muda, biar Indonesia punya regenerasi petani gitu? Iya, jadi kita selain kita fokus istilahnya berbisnis, kita juga ingin memberikan wawasan, memberikan edukasi seputar apa yang kami lakukan ini melalui beberapa media sosial. Kemudian di tempat kami, kita juga punya yang namanya P4S atau Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya, yang tugas utamanya memang melakukan pelatihan, memberikan wawasan, sehingga melalui itu ingin kita coba kemas juga supaya teman-teman pemuda ini tertarik untuk bertani, karena sebenarnya
potensi pertanian ini luar biasa, tapi memang karena mungkin kita belum tahu jalannya harus seperti apa, banyak yang enggan untuk bertani. Kemudian sekarang ini berkaitan tadi juga tahun 2045 katakan bahwa jumlah penduduk ini sudah mencapai, kalau Indonesia ini sudah mencapai kurang lebih 300 juta jiwa. Sementara kalau kita lihat data BPS juga para petani jumlahnya ini setiap tahunnya mengalami penurunan. Nah, karena yang di satu sisi yang di bagian produsen ini mengalami penurunan, sementara jumlah penduduk bisa kita katakan konsumen ini semakin naik, nanti supply dan demand-nya ini tidak akan seimbang. Apa yang terjadi apabila permintaan naik sementara supply atau produksi ini turun, harga pasti naik. Nah, ini yang perlu dipikirkan teman-teman, sehingga berbisnis di sektor pertanian ini menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan dan juga potensial. Namun juga kembali lagi yang namanya bisnis pertanian itu harus berproses, tidak bisa instan. Sehingga selagi masih muda, mari kita kelola sektor pertanian supaya bisa lebih baik lagi dan bisa mensejahterakan para petani di sekitar kita. Mas Sofyan sudah pernah buka sariagri.id belum websitenya? Sudah, jadi biasanya ada artikel-artikel juga pernah baca di Instagram, di website juga. Udah follow Instagramnya? Sudah. Jangan lupa di like this. Oh ya, Mas, ada saran-saran nggak sih ketika buka sariagri.id apa yang kurang, informasi-informasi tentang dunia pertanian, apa yang harus ditambah lagi gitu? Kalau biasanya saya membaca Sariagri ini, kebetulan kok pas membacanya ini ya yang istilahnya kisah para petani-petani sukses ini. Jadi kalau harapannya juga ada konten khusus yang istilahnya menceritakan para petani-petani, terutama petani muda yang sukses, supaya teman-teman pembaca ini juga bisa tahu istilahnya para petani yang sukses ini sebenarnya tidak jalannya itu masing-masing, itu tidak seperti saya yang istilahnya, karena biasanya ada yang mengatakan, wah ini kan memang bertani punya lahan, sementara yang nggak punya lahan mau bertani gimana. Padahal teman-teman kami di Duta Petani Milenial ada yang mereka juga bukan background bertani, bukan background pendidikannya pertanian, tapi sukses di pertanian. Ada yang nggak punya lahan tapi juga sukses di pertanian. Jadi perlu kita angkat kisah-kisah ini supaya teman-teman pembaca, terutama yang muda ini, semakin semangat untuk bertani. Mungkin maksudnya seperti itu. Oke, thank you banget ya Mas Sofyan atas saran-sarannya, sharing-sharingnya juga nih buat sariagri.id. Nah, generasi milenial yang kalian belum tergugah untuk menjadi seorang petani, mungkin masih berpikir petani itu bukan profesi yang menjanjikan. Nih, bisa dilihat buktinya. Ada Mas Sofyan yang sudah berhasil menjadi petani sukses di Indonesia, bahkan sudah menjadi duta petani milenial dari Kementan Indonesia. Dan buat generasi muda, simak terus kisah petani milenial di sariagri.id and see you next week.